Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Nikolas, guru bidang studi agama Katolik kelas 1 sampai dengan 5. Nah, anak-anak, saya menggantikan Pak Ades sebagai guru agama Katolik di SD Budi Mulia. Saya perkenalan dulu ya, saya umurnya 21 tahun, berasal dari Jakarta. Lalu saya memiliki hobi untuk makan, ya bisa kelihatan dari badan saya yang cukup gemuk. Saya menyukai makanan, saya suka makan. Lalu saya baru lulus di pendidikan keagamaan Katolik Universitas Atmajaya. Nah, untuk perkenalan selanjutnya nanti kita kenalan lebih dalam selama pembelajaran. Oke, anak-anak, selamat mengikuti pelajaran agama semester 2 bersama dengan saya, Pak Nikolas, di kelas 1 sampai dengan 5. Dadah! Halo anak-anak, ya tadi kalian sudah lihat di video sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Ya, saya Pak Nikolas, saya menggantikan Pak Ade sebagai guru agama Katolik. Anak-anak, sekarang kita ingin belajar tentang sakramen baptis. Tujuan pembelajaran kali ini untuk menjelaskan makna dari sakramen baptis. Yang kedua, mampu menjelaskan tugas dari orang yang sudah dibaptis. Dan yang ketiga, mampu membuat niat-niat yang baik yang akan dilakukan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberi kami sarana keselamatan lewat sakramen-sakramen suci. Bantulah kami agar mampu meneladani makna sakramen baptis. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sakramen baptis itu identik dengan kelahiran manusia. Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa yang paling ditunggu-tunggu dari setiap keluarga. Perasaan senang, perasaan bahagia itu bercampur ketika menunggu proses kelahiran. Dan ketika saatnya tiba, saatnya seorang anak lahir, maka orang tua akan memberikan nama. Nah, nama itu adalah doa orang tua kepada kita. Contohnya saja, nama saya Nikolas, orang tua mengharapkan saya seperti Santo Nikolaus. Lalu, ketika kita dilahirkan, kita diberi nama, dan sejak saat itulah kita menjadi bagian dari keluarga. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, maksudnya gini. Setiap dari kita mempunyai nama. Saya Nikolas, mungkin teman-teman anak-anak sekalian mempunyai namanya masing-masing. Nah, nama itulah yang diberikan orang tua kepada kita. Dan sejak kita diberikan nama itu, kita menjadi bagian dari keluarga. Ya, keluarga kita sekarang. Nah, anak-anak, penasaran nggak sih apa hubungan sakramen baptis dengan kelahiran? Sebelum Bapak menjelaskan hal itu, yuk kita baca Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kita baca bareng-bareng ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, anak-anak,
Sakramen baptis itu merupakan pintu masuk menjadi anak-anak Allah. Ketika kita dibaptis, maka kita sudah diterima menjadi anak-anak Allah. Sakramen baptis akan membebaskan kita dari dosa asal, semua dosa pribadi, dan hukuman akibat dosa-dosa tersebut. Maksud dari poin ini adalah ketika kita dibaptis, kita akan dibebaskan dari dosa-dosa asal, semua dosa pribadi, dan hukuman akibat dosa-dosa tersebut. Sebelum kita dibaptis, kita memiliki dosa asal, dosa pribadi, dan dosa-dosa lainnya. Hal itu akan dihapuskan ketika kita dibaptis. Bukan berarti ketika kita setelah dibaptis kita bebas dari dosa, tidak. Kita tetap berdosa, tapi setelah kita dibaptis, dosa-dosa yang melekat pada kita, yang ada pada kita sebelum dibaptis, akan dibebaskan. Sakramen baptis juga menjadi pintu masuk untuk sakramen-sakramen lainnya. Contohnya sakramen Ekaristi, sakramen Krisma, dan sakramen yang lain-lain. Ketika kita dibaptis, ada Bapa dan Ibu yang mendampingi. Bapa dan Ibu yang mendampingi kita disebut Bapa dan Ibu baptis. Mereka bertugas untuk membimbing kita menjadi umat Katolik yang baik. Kita yang telah dibaptis memiliki tugas berupa mewartakan kabar gembira dan membawa damai bagi sesama. Seseorang yang akan menerima sakramen baptis akan memiliki nama baptis. Nama itu sebagai lambang kesiapan mengikuti Yesus seperti nama yang dipilih. Contohnya Santo Tarsisius yang menjadi pelindung bagi misioner di gereja. Nah, itu tadi anak-anak, hubungannya antara sakramen baptis dengan kelahiran. Kita setelah menerima sakramen baptis, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Kristus, menjadi anak-anak Tuhan. Ditandainya dengan apa? Ditandainya dengan diberikannya nama baptis. Ketika kita diberikan nama baptis, kita sudah diterima menjadi anggota gereja. Gitu anak-anak. Nah, anak-anak, Bapak memiliki penugasan. Penugasannya ada di Edmodo, jangan lupa dikerjain ya. Dan paling lambat pengumpulan tugas itu di minggu depan, setelah setelah Edmodonya tampil, setelah Edmodonya ada di tampilan kalian, di kelas kalian masing-masing. Oke? Jangan lupa dikerjain ya, semangat. Yang terakhir, sebelum kita menutup pelajaran kali ini, ada baiknya kita untuk berdoa penutup. Semuanya sikap yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena rahmat sakramen baptis yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami semakin mengimani Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.